Hem for us! Hem for us! Some hem for us! Satan! Hail Satan! Halo movie lovers, episode kali ini saya akan menceritakan sinopsis film Ready or Not yang dirilis tahun 2019. Jadi, film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang baru aja menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata dia adalah salah satu keturunan dari keluarga penganut setan. Mungkin kalau di Indonesia mereka seperti pesugihan gitu deh. Nah, biar nggak semakin penasaran, ayo langsung kita simak ceritanya. Dikisahkan seorang Grace, yaitu gadis yatim piatu yang berhasil memikat hati Alex Ledomas, seorang pengusaha kaya, dan menjadikan Grace sebagai istrinya. Mereka melangsungkan pernikahan dengan sederhana dengan dihadiri beberapa tamu undangan terdekat saja. Setelah acara pernikahan selesai, layaknya pengantin muda, Grace dan Alex ingin menikmati waktu berdua di kamar pengantin. Ketika sedang asik bermesraan, Grace terkaget-kaget karena tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang tidak lain adalah bibi Alex bernama Bibi Helena. Kalau dilihat dari wajahnya nih, Bibi Helena ini kelihatan sadis banget dan kejam ya lovers. Dengan wajah dingin, Bibi Helena mengatakan bahwa seluruh keluarga sudah menunggu Alex dan Grace di sebuah ruangan khusus. Grace yang bingung bertanya pada Alex untuk apa mereka ke sana, dan Alex mengatakan bahwa setiap keluarga baru harus mengikuti permainan yang dilakukan oleh keluarga Alex sebagai tanda bahwa anggota baru tersebut sudah diterima di keluarga mereka. Alex mengatakan kepada Grace jika ia berubah pikiran, Grace bisa melewatkan permainan tersebut. Tapi emang dasar Grace yang terlalu senang sudah menikah dengan Alex malah bersikap masa bodoh dengan perkataan Alex. Ia pun menegaskan bahwa akan tetap mengikuti permainan dari keluarga barunya tersebut. Singkat cerita, Grace bertemu dengan keluarga besar Alex dan di sini ia masih belum menaruh curiga tentang apa yang akan terjadi. Grace dan keluarga besar Alex masuk ke sebuah ruangan khusus dan disinilah permainan dimulai. Wajah tegang mulai tampak di wajah Grace dan juga Alex. Grace yang berusaha tetap tenang diberi kesempatan untuk mengambil kartu dengan alasan ia adalah anggota baru yang harus mengambil kartu tersebut. Jadi, permainan ditentukan oleh kartu yang diambil oleh Grace. Ketika diambil, Grace mendapatkan kartu yang bertuliskan hide and seek atau petak umpet. Wajah kaget tergambar di semua anggota keluarga. Tony Ledomas, ayah Alex, menjelaskan kepada Grace bahwa ia hanya harus bersembunyi hingga esok hari di sekitar rumah ini. Permainan pun dimulai dengan dimatikannya seluruh CCTV di kediaman Ledomas. Tony menghitung hingga hitungan ke-10 untuk memberikan waktu pada Grace untuk bersembunyi di sekitar rumah. Steven menyalakan musik sebagai ritual pengiring permainan, sedangkan Grace sendiri masih belum menyadari apa dan kenapa di malam pengantin, ia malah harus mengikuti permainan konyol tersebut. Sementara Grace bersembunyi, di sisi lain Tony dan kawan-kawan bersukacita menyiapkan senjata untuk memburu Grace sebagai tumbal ritual mereka. Alex hanya terduduk diam dan tidak bisa berbuat banyak meskipun ia tahu nyawa Grace dalam bahaya. Alex pun mulai gelisah, akhirnya ia berusaha mencari Grace untuk menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Tony dan kawan-kawan berpencar untuk mencari dan memburu Grace dengan perlengkapan senjata mereka. Sedangkan Grace sendiri, ia mulai bosan karena terlalu lama bersembunyi di dalam lift makanan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari lift tersebut. Ketika berjalan menyusuri lorong, Grace mendengar Clara memanggil-manggil namanya. Ia pun segera bersembunyi, namun tiba-tiba seseorang membekap mulut Grace dari belakang. Rupanya orang tersebut adalah suaminya sendiri. Alex membawa Grace untuk masuk ke kamar mereka dan bersembunyi di balik ranjang. Tidak berselang lama, Clara berjalan menuju ke kamar Alex dan tiba-tiba seseorang menembaknya. Clara pun mati dengan bersimbah darah. Grace terlihat sangat syok melihat mayat Clara di depan matanya. Ia semakin syok karena ternyata yang menembak adalah Emily. Mayat Clara akhirnya dibawa pergi oleh Tony dan Daniel. Usai Tony dan kawan-kawan pergi, Alex bergegas mengajak Grace pergi ke sebuah lorong. Grace mulai gugup, ketakutan, dan frustasi.
Alex pun pada akhirnya menjelaskan tentang permainan tersebut yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Harian Grace tampaknya memang tidak semudah yang ia bayangkan. Ia terjebak di dalam dapur bersama Stevens yang juga kebetulan masuk dalam dapur. Sebelumnya, Grace sudah mencoba menembak pintu yang terkunci oleh sistem keamanan. Tapi, rupanya itu sia-sia karena amunisi yang dia ambil hanyalah hiasan saja. Grace akhirnya nekat menodongkan senjatanya kepada Stevens, tapi karena Stevens sudah tahu jika amunisinya hanya mainan, ia berhasil merebut senjata Grace. Karena terpojok, Grace akhirnya memukulkan teko berisi air panas ke kepala Stevens lalu ia kabur. Di tempat lain, Tony memergoki Alex sedang menghancurkan CCTV sehingga mereka tidak bisa menemukan keberadaan Grace. Tony yang kesal akhirnya memukul kepala Alex hingga ia jatuh pingsan. Tony mengajak Daniel untuk membawa Alex dan mengurungnya di dalam kamar. Ia juga memborgol tangan Alex sehingga ia tidak bisa kemana-mana. Seluruh anggota keluarga berkumpul ketika mengetahui Alex diborgol. Stevens yang tiba-tiba muncul pun melaporkan kepada Tony bahwa ia melihat Grace dan hal ini membuat Tony makin kesal dengan Grace yang tak kunjung diketemukan. Sedangkan mereka sendiri harus segera mempersembahkan Grace kepada Tuan Libel sebelum fajar tiba. Tanpa mereka sadari, Grace sebenarnya berdiri di balik balkon dan mendengarkan semua percakapan mereka. Akhirnya, Grace nekat melompat dari balkon dan berlari mencari jalan keluar. Ia berlari ke arah kandang kuda dan di sana ia bertemu dengan Georgie, keponakan Alex. Tanpa diduga, Georgie menodongkan pistol kepada Grace dan menembaknya. Akibat tembakan tersebut, telapak tangan Grace tertembus peluru. Grace yang kesal langsung meninju tepat di wajah Georgie sehingga mengakibatkan anak tersebut pingsan. Seekor kambing yang mengagetkan Grace membuat ia tersentak dan malah mengakibatkan ia terjatuh ke sebuah sumur yang ternyata berisi mayat yang sudah menjadi tengkorak dan berbau sangat amat busuk. Grace berusaha naik ke atas dengan tangga dan tangan kiri yang terluka karena tembakan Georgie tadi. Ketika hampir sampai ke atas, Grace tidak menyadari ada sebuah paku di mulut sumur. Paku tersebut tertembus ke tangan Grace dan Grace menjerit sekuat-kuatnya. Ia berusaha naik ke atas dengan sekuat tenaga. Aduh lovers, saya nggak sanggup membayangkan ketika Grace menarik tangannya yang tertancap paku. Ih, ngeri deh. Grace segera berlari keluar dari kandang kuda. Nah, pas sudah nemu pintu keluar, emang nggak tahu deh ini rumah udah didesain dengan sistem keamanan yang super tinggi karena pintu gerbangnya pun terkunci. Ketika Grace berhasil keluar, ia berusaha menghentikan mobil yang lewat di depannya. Tapi rupanya mobil tersebut tidak mau membantu Grace karena tubuhnya penuh luka dan sangat kotor. Stevens yang sedang membersihkan rumah tanpa sengaja bertemu dengan Charity, istri Daniel Ledomas. Ia meminta Stevens untuk pergi ke taman dan mencari Grace karena ia tanpa sengaja sempat melihat Grace keluar dari kandang. Ia bahkan sempat menembak ke arah Grace, tapi ternyata tembakannya meleset. Stevens yang mendengarkan hal tersebut bergegas ke taman dengan menggunakan mobil. Sementara Grace mencoba bersembunyi di taman, Stevens melaporkan kepada Tony bahwa ia sedang mengejar Grace. Tony sendiri mulai tidak bisa menahan emosinya karena Grace tidak segera tertangkap, padahal mereka harus segera mempersembahkan darah Grace kepada Tuan Libel. Cerita pun kembali ke Stevens di mana ia berhasil menemukan Grace. Grace yang kacau terus berlari dari kejaran Stevens.
Grace yang pingsan akhirnya siuman. Ia pun mendapati dirinya sudah tergeletak di sebuah meja bundar dengan mulut diplester serta kaki dan tangan terikat. Di sekelilingnya, ia melihat Tony dan keluarganya berkumpul dan memakai pakaian ritual sambil mengucapkan mantra-mantra aneh. Tapi Alex tidak berada di sana karena ia masih terborgol di dalam kamarnya. Ketika Tony akan menghujamkan pisaunya kepada Grace, tiba-tiba seisi ruangan muntah darah kecuali Daniel. Siapa sangka nih lovers, kalau ternyata Daniel yang memberikan sesuatu ke minuman mereka. Ia pun berhasil menyelamatkan Grace. Ketika mereka sedang berjalan hendak mencari pintu keluar, tiba-tiba Charity muncul dan menodongkan senjata pada Daniel. Charity menembak Daniel dan ia pun tewas seketika. Melihat hal itu, Grace meninju Charity dan berhasil membuatnya jatuh pingsan. Grace segera berlari meninggalkan Charity dan Daniel. Langkahnya terhenti ketika Tony tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Untungnya, Grace berhasil memukul wajah Tony dengan Petromax. Tony jatuh pingsan dan Grace melemparkan Petromax tersebut ke sebuah korden lalu berlari. It's been a while. Usaha Grace terhenti kembali karena muncul Becky yang tiba-tiba melepaskan anak panah namun meleset mengenai sebuah lukisan. Grace kembali melawan dengan lebih brutal dan ia memukul kepala Becky berkali-kali dengan sebuah kotak kayu hingga Becky tewas. Saat itulah Alex melihat kejadian tersebut. Grace tidak tahu bahwa Alex ternyata sudah bisa melepaskan dirinya dari borgol yang membelenggu tangannya. Alex yang awalnya hendak melindungi Grace akhirnya malah membawa Grace ke hadapan keluarganya dan ia yang memimpin dan melanjutkan ritual pemujaan setan. Ritual pemujaan pun kembali dilaksanakan. Semua anggota keluarga kompak memegangi tubuh Grace supaya tidak kabur. Alex yang membawa pisau menancapkan